matematika wajib untuk kelas 3 IPA dan IPS ya. Untuk bab IPA bab 4 di sini ya. Nah, kita bicara tentang peluang ya. Nah, kita bahas yang A dulu, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Nah, sekarang percobaan dulu. Apabila kalian melemparkan sebuah dadu, ini kalau saya misalkan ya, yang mempunyai 6 sisi. Nah, setelah dilempar, sisi yang berada di atas tentu hanya satu. Ya, misalkan sisi bermata dadu 5, 4, 3, 2, 1. Atau yang lainnya ya. Nah, berarti 1 sampai 6 saja intinya. Di luar itu nggak ada. Jika setiap sisi atau mata dadu diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini umumnya kan begitu. Kemungkinan muncul setiap mata dadu adalah sama. Hal ini diasumsikan dadu adalah benda homogen dari kegiatan di atas. Nah, tindakan atau kegiatan melempar dadu ke atas dinamakan percobaan. Ya, kita melempar dadu ke atas itu namanya percobaan. Kemudian himpunan sisi-sisi atau mata dadu ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dinamakan ruang sampelnya. Dan kejadian muncul salah satu mata dadu pada sisi di atas dinamakan kejadian. Pelemparannya dinamakan percobaan. Kemudian himpunan sisi-sisi mata dadunya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya ruang sampel. Kemungkinan muncul salah satunya, mungkin 3 saja, mungkin 4 saja atau 1 saja, itu adalah kemungkinan atau dinamakan kejadian ya. Nah, pada ruang sampel, titik atau sisi yang mungkin muncul di atas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena bersisi 6. Anggota ruang sampel dinamakan titik sampel. Ingat, anggota ruang sampel dinamakan titik sampel. Nah, kejadian yang hanya terdiri di atas satu titik sampel dinamakan kejadian sederhana. Sedangkan kejadian yang terdiri atas beberapa titik sampel dinamakan kejadian majemuk. Itu nanti ya. Nah, sekarang contohnya. Pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6, tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Nah, ruang sampelnya ini ya, ruang sampelnya katakan S-nya ya. Nah, ini saya jawab yang A. Jawab yang A, ruang sampelnya atau S-nya ini merupakan suatu himpunan ya. Berapa mata dadu itu? Tadi sudah sebutkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian titik sampelnya. Titik sampelnya. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruang sampelnya adalah himpunannya ya. Titik sampelnya adalah anggota-anggotanya. Benar ya? Nah, sekarang kejadian muncul bilangan ganjil. Kejadian muncul bilangan ganjil yang B. Kejadian muncul bilangan ganjil berarti antara ini. Yang ganjil berarti kan 1, 3, 5. Seperti kan? Nah, saya geser berarti kejadian muncul bilangan ganjil adalah 1, 3, 5. Sudah. Kemudian yang C sekarang. Kejadian muncul bilangan prima. Bilangan prima berarti 2, 3, 5 kan? Bilangan yang hanya habis dibagi bilangan itu sendiri. Berarti hanya 2, hanya 3, dan 5. 2, 3, 5. Kemudian D. Sini aja ya. D. Kejadian munculnya bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan bukan prima selain 1. Bilangan yang bukan prima berarti yang bukan 2, 3, 5. Juga selain 1. Berarti hanya 4 dan 6 saja kan? Nah, berarti yang D jawabannya adalah 4 dan 6. Bilangan bukan prima selain 1. Betul kan? 1 kan bukan prima juga. Kemudian yang E ya, kejadian muncul bilangan yang lebih dari 6 ya, lebih dari 6. Lebih dari 6. Ada nggak lebih dari 6? Tidak ada. Oh, berarti ini adalah himpunan kosong ya. Tidak ada isinya kan? Atau penulisan lainnya seperti ini. Ini himpunan kosong. Gitu ya. Sekarang contoh yang kedua. Pada pelemparan sebuah koin dengan sisi-sisinya adalah gambar dan angka atau angka dan gambar ya. Tentukan ruang sampelnya. Yang pertama dulu ya. Tekanlah satu buah koin. Satu buah koin.
Kalau dikatakan ruang sampelnya adalah S, maka ruang sampelnya adalah hanya ada angka dan ada gambar. Kan? Cuma menentukan ruang sampelnya saja kan? Nah, sekarang yang 2 koin. Sekarang kalau 2 koin gimana? Kalau 2 buah koin. Buah koin. Ya. Kalau buah koin berarti mudahnya begini. Koin pertama dan koin kedua, gitu saja. Koin pertama dan koin kedua. Ini aja. Kita buat tampil saja seperti ini. Koin pertama dan koin kedua. Koin pertama hanya ada angka dan gambar, ya kan? Koin kedua juga hanya ada angka dan gambar, kan gitu. Nah, ini. Ya kan? Jadi tinggal dikalikan saja. Angka dengan angka berarti nanti angka. Angka dengan gambar ya jadi angka gambar. Gambar dengan angka berarti gambar angka. Gambar dengan gambar berarti gambar. Betul kan? Maka ruang sampelnya ini ya. Maka ruang sampelnya adalah, nah ini tulis saja. Angka gambar angka, kemudian gambar. Ini ruang sampelnya. Nah, kemudian kalau 3 koin gimana? 3 koin nanti silakan, berarti nanti boleh 2 koin dikali 1 koin. 2 koin isinya ini, 1 koin isinya ini. Dibuat tabel. Ya, dikalikan. Mulanya begitu. Silakan nanti dicoba sendiri. Nah, sekarang yang B, peluang suatu kejadian. Rumusnya adalah PA sama dengan NA per NS. Keterangannya adalah PA sendiri adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota dalam kejadian A ya. NS-nya adalah banyaknya ruang sampel, gitu ya. Contohnya, pada percobaan melempar dadu bersisi 6, tentukan peluang muncul bilangan genap. Nah, ini berarti kita harus tahu dulu yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah sampelnya ya, sampelnya atau ruang sampelnya ya. Nah, di sini kan kita N-nya ya. Nah, ruang sampelnya dulu, S-nya dulu. S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya banyaknya ya. NS-nya banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kan? Nah, ini NS-nya adalah 6. Oke. Kita sudah dapatkan NS-nya. Ini NS-nya dibagi untuk mengerjakan soal A, B, dan C. Nah, sekarang NA-nya. NA-nya adalah di soalnya muncul bilangan genap. Bilangan genap apa? Nah, sekarang berarti katakanlah ini A-nya ya. A-nya adalah muncul bilangan genap. Muncul bilangan genap. Apa saja muncul bilangan genap? 2, 4, 6 kan? 4 dan 6. Maka nanti NA-nya ada berapa? NA-nya adalah 1, 2, 3. Ada 3. Maka PA sendiri atau peluang kejadian A untuk bilangan genap. Nah, ini ya. Maka peluang kejadian A-nya untuk bilangan genap adalah NA per NS, berarti 3 per 6. Atau kalau disederhanakan lagi berarti 1 per 2. Boleh. Itu, selesai. Nah, sekarang yang B, muncul bilangan lebih dari atau sama dengan 3. Sama dengan 3, berarti mulainya dari angka 3 ya, karena sama dengan 3. Katakan ini B-nya. Lebih dari atau sama dengan 3, berarti 3 yang lebih dari 3 adalah 4, 5, 6. Sudah, karena kita bicara dadu saja. Maka nanti katakanlah ini NB-nya ya. Maka NB-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ketemu. Berarti peluang kejadian B-nya katakanlah nanti NB per NS. NS-nya sudah ketemu kan di awal tadi? 4 per 6. NS-nya kan 6. Berarti 2 per 3. Selesai. Kemudian yang C sekarang. Yang C, muncul bilangan kelipatan 2. Katakan ini C-nya ya. Kelipatan 2. Berarti dimulai dari
2, 4, 6. Ini sama ya, sama dengan ini ya, kelipatan 2 ya. Isinya adalah 2, 4, 6. Maka nanti N kejadian C-nya adalah ada 1, 2, 3. Maka peluang kejadian C-nya berarti nanti NC dibagi NS, 3/6. Setengah lagi. Lalu ya, mudah kan? Sekarang contoh yang ketiga. Suatu kotak berisi 3 bola putih dan sebuah bola merah. Berarti ada 4 bola ya. Nah, dari dalam kotak diambil secara acak 3 bola sekaligus. Ingat, yang diambil hanya 3. Nah, ini ya. Tentukan peluang terambilnya A. Salah satu bola berwarna merah. Berarti keduanya harus putih ya. Yang B, ketiganya berwarna putih. Berarti kita nyari S-nya dulu. Nah, ini kalau ada soal seperti ini, alangkah mudahnya kamu buat dalam sebuah kotak katanya ya. Ada bola merah dan 3 bola putih. Bola merah dan 3 bola putih. Bola putihnya saya pakai yang biru aja deh. 1, 2, 3. Katakanlah ini merahnya cuma 1 kan, M. Berarti nanti ini P1 putih 1, putih 2, putih 3 kan. Nah, di sini kita tahu S-nya. Ya, S-nya kita kumpulkan saja. Kalau diambil 3 berarti kemungkinan P1, P2, P3. Tiga-tiganya putih ya. P1, P2, P3. Gitu kan? Kemungkinan yang lain P1 merah, P2. P1 merah, P2. Kemungkinan yang lain P1 merah, P3 kan? P1 merah, P3. Kemungkinan yang lain P1 nya nggak ikut sudah. P2 merah, P3. P2 merah, P3. Ada lagi nggak? Sudah kan? Sudah kasebut semua ya? Sudah. Maka ini NS-nya ketemu. NS-nya berapa? NS-nya adalah 1, 2, 3, 4. Oke. Sementara NS-nya udah ketemu 4. Sekarang kita lanjutkan ke soalnya. Soalnya adalah satu bola berwarna merah. Berarti merah 1 bola, merah 1 bola, merah 1 bola ya. 3 ini kan. Nah, berarti ini katakanlah nanti kalau yang merahnya 1 berarti 2-nya harus putih. Hanya ada 1, 2, 3. Katakanlah ini NA-nya. NA-nya tadi 3. Ya. Kalau dibuat A-nya dulu berarti P1 M P2, P1 M P3 sampai P2 M P3. Jumlahnya ada berapa? Jumlahnya berarti pakai N ya. NA ada 3. Maka peluangnya ketemu di sini. Maka peluang kejadian A berarti nanti NA dibagi NS, 3/4. Selesai ya. Nah, sekarang yang B, ketiganya dia harus berwarna putih. Berarti P1, P2, P3 ya. Sedangkan diambil 3 bola sekaligus kan, berarti cuma 1 kali ambilnya 3. Yang kemungkinan putih semua berarti kan cuma ada 1 ini kan. Ya, katakanlah ini NB-nya ya. NB-nya ada berapa? Cuma ada 1 kan? Tuh, di antara 4 pilihan cuma ada 1. Berarti NB-nya ada 1. Tadi NS-nya sudah ada berapa? 4. Sudah. Berarti nanti peluang kejadian B yang harus terambil adalah putih semua, hanya ada 1. Per ruang sampelnya ada 4. Selesai. Nah, sekarang latihannya. Dalam sebuah kotak berisi 6 bola biru, 8 bola merah, dan 5 bola kuning. Jika diambil bola secara acak, tentukan peluang terambilnya 4 bola biru, yang B 3 kuning, 1 merah. C 2 merah, 2 kuning. Gimana caranya? Ya. Nah, ini pakai aturan kombinasi malah mudah sekali. Tapi saya belum mengajarkannya. Silakan bisa searching di YouTube yang lain, video-video YouTube yang lain, atau nanti materi yang lain ya, di googling saja silakan.
Nah, ini sebagai tugas kalian. Silakan nanti dikerjakan di kertas lembar ya. Kalau materi soal silakan ditulis di buku yang rapi. Kalau latihannya silakan di kertas dikumpulkan hari Senin depan sambil pengambilan tugas untuk materi-materi yang lain. Terima kasih. Di rumah saja jaga kesehatan. Terima kasih.